Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kesehatan kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan tentang proses perjalanan kehidupan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sejatinya sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, Abah pun tak lupa selalu ingin mengiringi doa. Semoga para pemirsa yang sudah hadir di konten Abah selalu Allah lindungi, selalu Allah curahkan, selalu Allah jaga segala kesehatannya, dicurahkan rezekinya, dan dijaga, dilindungi dimanapun berada, agar kita selalu hidup waspada dan senantiasa bahagia dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang sudah hadir, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dukungan dari para pemirsa kepada konten Abah bisa mendatangkan suatu kebaikan, dan kebaikan itu bisa disampaikan kembali kepada pemirsa agar pemirsa bisa puas menyimak apa yang menjadi sebagai bahan penyajian topik pembahasan konten Abah. Sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan membahas sebuah topik pembahasan tentang apakah sang Satria Piningit punya penyakit atau tidak. Ya. Apakah sang Satria Piningit punya penyakit selama hidupnya atau tidak? Ya, apakah selalu sehat terus? Nah, ini menjadi suatu bentuk ya kajian analisa. Karena apa? Karena ini adalah termasuk dalam proses daripada kehidupan beliau. Ya. Ya, sakit apa, penyakitnya penyakit apa gitu. Para pemirsa dimanapun berada, sebelum Abah lebih jauh membahas tentang sakit yang diderita oleh sang Satria Piningit selama hidupnya sampai sekarang, ya, menurut kajian dan analisa Abah, ya, lebih jauh maka Abah akan terlebih dahulu membahas tentang hidup beliau yang menjadi sebuah petunjuk beliau dari masa kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Nah, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, proses perjalanan suatu pertumbuhan manusia tidak lepas daripada kata sehat, kata sakit, kata senang, kata sedih. Ya. Tentulah kedua unsur faktor antara sakit dan sehat ini selalu menyertai akan proses pertumbuhan dan
perkembangan daripada manusia itu selama dia menjalani kehidupan. Begitupun yang terjadi, yang dialami oleh sang Satria Piningit. Di dalam proses kehidupannya, beliau pun pasti mengalami suatu proses yang dikata sehat dan sakit. Ya mustahil kalau dia sehat terus, ya, dan mustahil kalau dia pun sakit terus. Pasti ada sakit dan sehat, ataupun sehat dan sakit. Nah, yang akan Abah bahas pada kesempatan ini adalah tentang sakit apa sang Satria Piningit yang pernah dialami ketika selama masa pertumbuhan, ya, dari kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Mungkin para pemirsa konten Abah, ya, ada yang tahu, yang paham tentang hal ini. Monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya. Nah, pengkajian penganalisaan Abah tentang hal, ya, daripada sakit dan sehatnya yang pernah dialami oleh sang Satria Piningit. Pertama, bahwasanya beliau pernah merasakan sakit, yaitu sakit diakibatkan oleh penyakit bisul. Penyakit bisul ketika masa kanak-kanak dan remaja sampai dewasa ini, ya, sampai dewasa ini, dimana yang namanya penyakit bisul, ya kita sendiri, ya, pernah merasakan bagaimana sakit bisul itu ketika mengalami sebuah proses pengumpulan darah kotornya, ya, sampai membesar bisulnya. Maka yang terjadi apa? Terasa sakit dan demam, ya, seperti itu. Nah, ini pernah dialami oleh sang Satria Piningit, ya, penyakit bisul ini. Yang kedua adalah sakit diakibatkan oleh penyakit kram atau kejang pada kaki dan perut. Pada kaki dan perut. Nah, itu salah satu yang dialami oleh sang Satria Piningit. Ya. Seperti itu. Bagaimana kalau sakit batuk? Ya, kalau batuk bagi sang Satria Piningit itu biasa, orang karena wudud baik, ya, smoking terus, kan dikata dalam Ugas Siliwangi bahwasanya tempatnya bau bako. Memang kadang-kadang dia batuk, kadang-kadang juga enggak sehat. Tuh. Ya. Nah, ini sesuatu yang terjadi pada beliau, yang dialami oleh beliau, dan mustahil bagi sang Satria Piningit pun sebagai manusia biasa yang dikodrati sebagai manusia biasa, dia tidak merasa sakit selama hidupnya. Itu mustahil. Atau sehat terus, mustahil. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kajian. Ya. Pokoknya apa yang ada di sang Satria Piningit, ya, oleh Abah dengan kontennya akan terus digali apapun yang ada pada diri beliau. Ya. Kajian demi kajian, petunjuk demi petunjuk akan Abah gali, dan terus sampai kita ketemu yang dimana munculnya sang Satria Piningit. Ya. Inilah, karena kita salah satunya adalah pemerhati daripada apa yang menjadi sebagai bahan, ya, pengawalan daripada sejarah Satria Piningit. Jangan sampai sejarah ini diputar balikan
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Inilah yang namanya cerita Indonesia Raya menuju NKRI mercusuar dunia, yaitu apa? Proses pengawalan sejarah dari zaman dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Oke, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, jadi bahasanya adalah Sang Satria Piningit pun adalah manusia biasa, beliau pun pernah sakit dan sehat. Sakit-sakit yang pernah beliau dialami, ya, terutama yang pernah sering terjadi adalah penyakit bisul. Bisul di kaki, bisul di pantat, bisul di ketiak. Tuh. Terus yang kedua adalah penyakit kram atau kejang di kaki, kejang di perut. Nah inilah yang dialami oleh Sang Satria Piningit. Ya, kalau ada yang mengatakan Sang Satria Piningit tidak pernah sakit, itu mustahil. Ya, karena apa? Karena manusia ini organnya hidup. Ya, di dalam tubuh manusia ada yang sehat, ada yang istilahnya nutrisi, ada yang dikata racun dari makanan-makanan itu. Makanya pentingnya kita memilah-milih suatu makanan agar badan kita sehat, yaitu kita cari yang bergizi, yang berprotein, yang bervitamin dan sebagainya. Ya. Tapi yang namanya sakit dan sehat itu adalah suatu bentuk sifat kejadian yang dialami oleh setiap manusia. Begitupun yang terjadi pada Sang Satria Piningit. Nah, di sini Abah menyampaikan bahwasanya yang paling menonjol, yang sering terjadi pada Sang Satria Piningit adalah penyakit bisul dan penyakit kram atau kejang pada kaki dan perut. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, monggo silahkan kalau punya pandangan atau pendapat lain silahkan disampaikan di kolom komentar dan nanti kita bicarakan, kita diskusikan kembali, ya, kita bahas kembali di lain waktu agar apa yang menjadi sebuah bentuk pembahasan itu betul-betul mendekati atau mengarah kepada bentuk yang benar. Memang kebenaran itu adalah yang hak itu adalah milik Allah. Tetapi karena kita diberikan akal pikiran, maka disuruh berpikir, ya, disuruh bertapakur dan bertadabur. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati Allah, ya, cukup Abah sampaikan di sini saja pembahasannya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.